Shalom, selamat sore semua anak didik kami yang ada di rumah. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita akan mengikuti ibadah sekolah kita. Ibu yakin kamu semuanya pasti sudah siap untuk mengikuti ibadah ini. Sudah siap dengan Alkitabnya karena kita akan juga mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, anak-anak didik kami sekalian, mari kita memulai ibadah kita. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersuka cita karena dapat bertemu dengan seluruh anak didik kami dari kelas 1 sampai kelas 3 SD Metodis 5. Kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan, supaya kami sungguh dapat menikmati hadirat Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak ibu sekalian, kita akan bernyanyi memuji Tuhan, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersukacita, bertemu di dalam Tuhan. Kita nyanyikan lagu hari ini, Kurasa Bahagia. Bernyanyi dengan penuh sukacita ya. Baik, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baik anak-anak ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk kita melakukan kehidupan kita setiap hari. Kita menyanyikan satu lagu, Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini.
mendengarkan firman Tuhan yang akan Ibu tayangkan melalui video ini. Anak didik kami sekalian, firman Tuhan pagi ini diambil dari Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-19 dan kisah cerita dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Dengan tema renungan kita adalah Allahku memenuhi segala keperluanmu. Baik anak-anak ibu, mari kita membaca bersama-sama Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Demikian kita akan mendengarkannya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, anak-anak ibu sekalian, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Dia mampu mencukupkan segala kebutuhan kita. Tema renungan kita hari ini adalah Tuhan mencukupi keperluanmu. Nah, anak-anak ibu sekalian, bahwa dari kisah 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7 itu dikisahkan bahwa salah seorang dari istri nabi-nabi yang ada pada zaman itu datang kepada Elisa dan dia mengadukan bahwa kehidupannya begitu susah sepeninggal suaminya karena suaminya telah meninggal dunia. Dan kedua anak ini pun kehilangan ayah sebagai tulang punggung pencari nafkah mereka. Mereka hidup dengan susah, mereka hidup dengan sangat serba kekurangan. Nah, anak-anak ibu sekalian, lalu dia datang kepada Nabi Elisa mengadukan apa yang menjadi nasib mereka, penderitaan yang mereka alami. Dia datang kepada Nabi Elisa dan mengatakan, "Nabi, kami sangat menderita sekali. Suamiku dulu adalah murid dari Nabi. Dan kedua anakku ini akan diambil oleh penagih hutang. Hutang kami banyak sekali. Bapak Elisa, tolonglah kami. Kami punya hutang dan tidak bisa saya bayar. Dan kedua anakku ini akan diambil oleh penagih hutang. Dan mereka akan menjadikan anakku ini budak kalau aku tidak bisa membayar atau melunaskan hutangku." Lalu Nabi Elisa berkata kepada perempuan ini, kepada ibu ini, "Apa yang kamu punya di rumah, hai ibu?" Lalu si ibu ini menjawab bahwa kami tidak memiliki apa-apa. Kami tidak punya apa-apa. Nabi Elisa, "Kami sungguh tidak memiliki apa-apa. Selain kami memiliki minyak, itu pun tinggal sedikit sekali. Minyak itu berada di dalam buli-buli." Lalu sang ibu itu mengambil buli-buli yang berisi minyak itu. Lalu Nabi Elisa berkata, "Baiklah, sekarang pinjamlah tempayan-tempayan atau bejana-bejana ke tetangga-tetanggamu. Pinjamlah, jangan terlalu sedikit. Pinjamlah yang banyak. Kemudian masuklah ke rumahmu dan tutuplah pintu dan tuanglah minyak-minyak itu ke dalam buli-buli itu." Kemudian sang ibu dan juga kedua anaknya dengan semangat mereka pergi ke tetangga-tetangga mereka. Mereka meminjam wadah yang ada. Ada botol, ada tempayan, ada baskom, ya, ada bejana, banyak sekali.
mereka bawa, mereka pinjam dan bawa pulang ke rumah dengan semangat penuh sukacita. Mereka bawa ke rumah dan mereka tutup pintu. Setelah sampai di rumah, mereka letakkan semuanya. Botol-botol itu, buli-buli itu atau bejana-bejana itu. Mereka letakkan di atas lantai. Lalu mereka mulai bingung. Bagaimana mungkin botol yang ada di dalam minyak yang ada di dalam buli-buli itu bisa mengisi, bisa memenuhi semua botol-botol ini. Mereka bertanya-tanya di dalam hati mereka. Tetapi anak-anak ibu, bahwa apa yang mereka tanya itu sungguh mereka buktikan ketika mereka menuang minyak yang ada di dalam buli-buli yang mereka punya tadi. Mereka mengisi semua bejana-bejana itu. Mereka mengisi semua botol-botol yang ada yang mereka pinjam dari tetangga mereka. Dan luar biasa sekali bahwa setiap buli-buli atau bejana itu penuh, mereka isi lagi yang lain. Mereka isi lagi yang lain. Dan akhirnya semua buli-buli itu, semua bejana, semua wadah yang mereka pinjam yang tadi kosong itu, semuanya terisi dengan minyak sampai penuh. Dan minyak itu terus mengalir dan mengalir memenuhi semua botol-botol. Tetapi ketika bejana-bejana itu sudah terisi semua penuh, tidak ada lagi bejana yang kosong, maka minyak itu pun berhenti mengalir. Wah, luar biasa sekali anak-anak ibu, ya, ajaib. Tuhan sungguh luar biasa memenuhi kebutuhan mereka. Dan beberapa hari kemudian si penagih pajak itu pun datang karena sudah jatuh tempo untuk menagih hutang si ibu dan kedua anak itu. Si penagih hutang begitu bingung. Dia heran sekali. Kenapa? Karena mereka bisa membayar hutang mereka. Mereka bisa melunaskan hutang mereka. Wah, si anak ini, kedua anaknya berarti tidak jadi diambil menjadi budak. Sang ibu begitu sukacita dan kedua anak bersukacita karena kebutuhan mereka terpenuhi, dicukupkan oleh Tuhan Allah. Nah, anak-anak ibu sekalian, nah hal ini juga mungkin bisa terjadi bagi kamu, bagi kita semuanya. Nah, kalau suatu saat kamu dan keluargamu sedang dalam kesulitan ekonomi, gak ada duit, gak ada uang. Nah, jangan bingung atau panik. Ya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kamu meminta tolong kepadanya. Percayalah bahwa Tuhan yang telah menolong janda itu dan kedua anaknya juga akan menolong kamu. Nah, luar biasa anak-anak ibu. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 19 tadi kita baca lagi ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Baik anak-anak ibu, demikian firman Tuhan tadi yang sudah kita dengarkan. Bahwa Tuhan Yesus sangat sayang pada anak-anaknya. Dia akan memenuhi seluruh kebutuhan anak-anaknya. Kenapa? Karena Yesus sayang pada semua anak-anaknya. Mengakhiri acara ini kita akan menyanyikan satu lagu Yesus sayang padaku. Ya, nyanyi semuanya ya. Yeah.
ibadah kita ini, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bernyanyi, Bapa, terima kasih.